Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini aku akan menceritakan satu cerita horor yang datang dari teman aku yang katanya dia disukai oleh bangsa jin dan dihadang oleh pocong ketika sepulang dari pengajian. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Cerita kali ini datang dari temennya aku yang minta semua nama-namanya yang ada di video ini untuk disamarkan. Pengalaman horor ini dialami oleh Mbak Via dan 8 teman lainnya. Kita sebut saja 8 teman Mbak Via ini. Dia, Lintang, Nur, Siska, Dewi, Lila, Halimah, dan Putri. Jadi total mereka ada 9 bersama Mbak Via. Oke, sedikit latar belakang dari Mbak Via. Mbak Via ini adalah seseorang yang termasuk dalam anggota majelis, yaitu dia sebagai anggota pecinta sholawat di daerahnya. Mbak Via ini bertempat tinggal di Mojokerto, Jawa Timur. Halo Mojokerto, Jawa Timur, apa kabar semuanya? Seperti hari-hari biasa, Mbak Via bersama 8 teman lainnya ini dia berangkat ke pengajian. Kemudian dia mengikuti rangkaian-rangkaian acara di pengajian dengan sangat hikmat. Lalu kalian ketahui bahwa Mbak Via ini sudah memiliki suami. Kita sebut saja suaminya itu Mas Arya. Sedangkan 8 teman lainnya yang tadi, Dea, Lintang, dan yang lain itu masih berumur 20 tahunan. Mereka masih lajang dan belum menikah. Sedangkan Mbak Via ini sudah berumur 29 tahun, lebih tua dari teman-temannya. Dan tempat-tempat pengajian yang mereka datangi ini bukan hanya di daerahnya mereka saja di Mojokerto. Mereka biasanya datang ke kota lain hanya untuk mengikuti sholawatan dan pengajian bersama guru-guru mereka. Sebelum kejadian ini terjadi, mereka berangkat pengajian bersama. Seperti biasanya, tidak ada hal yang aneh menimpa mereka semua. Hingga pada akhirnya tanggal 20 November mereka berangkat pengajian. Dan dari sinilah cerita horor Mbak Via terjadi. Pada tanggal 20 November, si Dea ini ngirim pesan ke Mbak Via bahwa nanti malam akan ada acara pengajian akbar besar-besaran yang ada di dekat desanya Mbak Via ini. Jarak tempuh kemungkinan 30 menit sampai dari rumahnya Mbak Via. Namun entah kenapa Mbak Via itu merasa ragu antara mau ikut atau tidak. Karena pada saat itu Mbak Via sendiri ini masih sedang tidak enak badan. Jadi kalaupun Mbak Via mau menolak ajakan temennya ini, dia pun juga tak enak hati karena lokasinya sendiri dekat dengan rumahnya Mbak Via. Dengan perasaan yang ragu bimbang ini, Mbak Via akhirnya memberanikan diri untuk meminta izin ke suaminya, Mas Arya. Mas, ini aku diajak Dea. Katanya nanti malam mau ada pengajian akbar besar di desa itu loh, Mas. Aku boleh nggak ya kira-kira ikut pengajian ke sana? Kemudian Mas Arya pun menjawab, Dek, kamu itu masih nggak enak badan, tapi maksain untuk berangkat. Aku sih terserah kamu, kalau kamu memang kuat, ya berangkat aja. Toh itu kan positif. Tapi kalau kamu memang nggak kuat, nggak apa-apa, nggak ikut. Nanti aku yang bilang ke temenmu. wajah yang khawatir dan ragu. Akhirnya Mas Arya pun mengizinkan istrinya untuk ikut bersama teman-temannya ini. Oke lah Dek, tapi kamu hati-hati ya. Sesampainya di sana kamu harus terus ngabarin aku. Kalau ada apa-apa,
kamu langsung telepon aku ya, Dek. Dan dengan rasa masih ragu pun Mbak Via ini menjawab, oke, siap Mas. Waktu menunjukkan pukul 1 siang. Tiba-tiba Mbak Via ini merasakan ngantuk yang amat sangat berat, sampai tak bisa tertahan, dan akhirnya Mbak Via pun masuk ke dalam kamar dan tertidur di tempat tidurnya. Ketika dalam tidurnya ini Mbak Via bermimpi. Dan di dalam mimpinya ini Mbak Via itu ketemu sama kakek-kakek tua. Bayangin, kakek-kakek tua dan Mbak Via ini belum pernah melihat kakek-kakek ini. Kemudian kakek-kakek ini menghampiri Mbak Via, perlahan menghampiri, semakin dekat, dan diajaknya lah Mbak Via ini ke suatu tempat yang Mbak Via pun belum pernah mendatanginya. Lamanya berjalan, kemudian kakek tua dan Mbak Via ini pun berhenti di sebuah batu besar. Kakek tua ini pun berbalik badan dan menatap mata Kak Via dengan tajam sambil berkata, "Nduk, awakmu dijaga, ana lelembut sing seneng karo awakmu." Kalau dalam bahasa Indonesia, kakak itu berkata, "Nak, jaga dirimu, karena ada makhluk yang suka dengan dirimu." Dalam mimpinya ini, Mbak Via seperti diperlihatkan oleh dirinya bahwa di sana Mbak Via itu seperti dikejar-kejar oleh banyak poci. Dan dalam mimpinya itu Mbak Via berusaha untuk menyadarkan dirinya. Ayo Mbak Via sadar, aku kalau jadi kamu aku ingin sekali disadarkan oleh suaminya. Waktu menunjukkan jam 3 sore dan azan pun berkumandang. Seketika Mbak Via pun terbangun dari tidurnya. Dengan perasaan yang sangat gelisah, dia pun berteriak, "Masya Allah, Mas Arya, Mas." Dipanggilnya suaminya itu, dan dengan terkejutnya suaminya pun langsung berlari. "Ya Allah, Dek, ada apa? Kamu ini bangun tidur kok teriak-teriak?" "Ya Allah, Mas, aku ini tadi ngimpi buruk. Aku takut banget, Mas." Dan suaminya ini pun mencoba menenangkan Mbak Via dan diberinya air putih. "Kamu minum dulu, Dek. Mungkin karena kamu belum sholat asar. Mending kamu mandi dulu dan bersihkan badan kamu lalu sholat." Cerita di bala waktu maghrib, Mbak Via pun sholat maghrib. Dan dengan perasaan yang masih dag-digdug, merasa ragu dan takut akan mimpinya tadi sore, Mbak Via pun mencoba menenangkan dirinya sendiri sambil bersolawatan. Namun bagaimana lagi? Ajakan temannya pun sudah diiyakan, mau dia batalin pun dia merasa tidak enak dengan temannya. Suaminya yang tahu istrinya mau pergi, ia pun bergegas untuk menyiapkan motornya yang hendak dibawa oleh Mbak Via ini. Dan Mas Arya pun memanasin motornya. Ketika mesin dinyalain, entah kenapa mesin motornya ini nggak mau nyala. Sampai berkali-kali Mas Arya mencobanya sampai berkeringatlah Mas Arya ini. Lama kemudian 8 teman Mbak Via ini datang ke rumah Mbak Via. Sampai nih mereka di depan rumah Mbak Via dan mereka pun masuk ke rumah Mbak Via. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka pun dipersilakan masuk. Dan singkat cerita bla 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 bla, mereka pun berpamitan sama suaminya Mbak Via.
Mas, kami pamit dulu ya untuk datang ke majelis. Dan suaminya Mbak Via ini pun mengiyakan saja. Karena motor Mbak Via ini masih mati tadi, masih mogok, Mbak Via pun nebeng sama Lintang. Pertengahan jalan, Lintang pun membuka obrolan. Mbak Via, tadi ada loh nenek-nenek tua di depan rumahmu itu mertuamu ya Mbak Via? Mereka datang dari kapan Mbak Via? Kok aku nggak tahu? Pantesan kamu diajak agak susah ya. Mungkin karena ada itu ya mertuamu tadi ya. Dan Via seketika pun mendengar Lintang berbicara pun kaget. Hah? Nenek-nenek tua yang mana? Alah Mbak Via, yang itu tadi loh yang ada di terasmu. Aku lihat betul kok ada nenek-nenek. Aku kira itu tadi mertuamu. Dan Mbak Via pun kebingungan karena apa? Yang ada di rumahnya Mbak Via ini, yang tinggal di rumahnya Mbak Via saat ini itu hanya Mbak Via dan suaminya saja. Hanya di lokasi pengajian, mereka pun memarkirkan motornya di tempat parkir. Namun lagi-lagi Mbak Via terdiam dan melamun. Dalam lamunannya ini Mbak Via itu dikejutkan oleh sekelibat sosok berwarna hitam. Dan Mbak Via pun seketika kaget sambil menjerit. Hah? Ya Allah, Masya Allah, astagfirullahaladzim, apa itu? Teman-temannya pun langsung mendekati Mbak Via. Mbak Via kenapa? Lagi-lagi Mbak Via pun menutupi kejanggalannya itu dari teman-temannya. Karena Mbak Via nggak mau teman-temannya itu juga merasakan takut. Tak lama kemudian acara pun dimulai. Mereka mengikuti acara dengan sangat khidmat. Terkecuali Mbak Via ini karena badannya yang kurang enak, Mbak Via pun lagi-lagi dia melamun. Dalam lamunannya ini Mbak Via itu melihat ada sosok kakek-kakek yang ada dalam mimpinya Mbak Via siang tadi. Masih ingat kan kalian, siang tadi Mbak Via mimpi kakek-kakek tua. Dan entah dalam sadarnya atau tidak, Mbak Via ini benar-benar melihat sosok itu dengan nyata menatap mata Mbak Via. Seketika itu Mbak Via pun nge-freeze terdiam dan langsung menjerit, apa itu? Astagfirullah. Lagi-lagi teman-temannya pun kaget dan bertanya, ya Allah Mbak Via, kamu ini ngagetin. Kamu ini kenapa lagi Mbak Via? Aku nih kalau jadi Mbak Via, aku milih langsung pulang. Dan beruntut tadi, tanpa disadari Mbak Via, acara pun selesai. Dan mereka memutuskan untuk pulang bersama kembali. Karena tadi berangkat kan bersama, jadi mereka memutuskan untuk mengantar Mbak Via bareng-bareng. Nah, di pertengahan perjalanan ini, mereka bersembilan tadi memutuskan lewat jalan A. Kita sebut saja jalan A. Di jalan A ini, kata Mbak Via, jalannya itu memang angker, sepi, jauh dari permukiman warga. Konon ceritanya, banyak warga yang melihat penampakan makhluk halus seperti poci, kuntilanak, dan sebagainya. Namun difikirnya lebih dalam lagi, mereka memutuskan oke, nggak apa-apa lewat jalan situ. Karena apa? Karena itu adalah jalan alternatif yang terdekat menuju rumah Mbak Via. Jadi tepat pukul jam 11:05 Mbak Via dan teman-temannya ini, dia, Lintang, dan lainnya ini, mereka sampailah di desa yang sangat angker, kata mereka Mbak Via ini. Dan disitulah ketika mereka sampai di gerbang desanya, suasana begitu hening. Seketika angin yang tadinya biasa-biasa saja menjadi berhembus sangat kencang, sampai Mbak Via pun terkaget. Ya Allah,
anginnya kok kenceng banget ya. Sambil membacakan doa-doa dan surat-surat pendek dalam hati, Mbak Via pun kembali lagi kepikiran tentang mimpinya dan sosok kakek tua tadi. Sesampainya di tengah desa itu, mereka pun dikejutkan oleh sesosok poci yang menghalangi jalan mereka. Kata Mbak Via ini, poci itu sangat besar sampai menutupi jalan. Mungkin yang dimaksud Mbak Via itu tinggi sampai Mbak Via mau lewat itu pun nggak bisa ya. Seketika Mbak Via ini dan teman-teman lainnya ini langsung menghentikan laju motornya. Seketika ngerem mendadak. Dan mereka pun saling bertatap muka dengan raut wajah yang sangat takut dan perasaan yang dag-digdug. Coba kalian bayangin kalau kalian bertemu dengan mereka. Apa yang akan kalian lakukan? Mungkin kabur. Aku pun begitu, aku pasti kabur. Tetapi Mbak Via sama teman-temannya ini malah dilihatinya sosok tersebut sambil membaca doa-doa. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian sampailah di pohon besar yang mereka sebut katanya angker. Konon ceritanya pohon ini sudah ratusan tahun berada di situ sampai menyimpan banyak cerita-cerita horor. Dengan rasa takut dan dag-digdugnya ini, mereka tetap fokus mengendarai sepeda motornya. Namun lagi-lagi mereka dikejutkan oleh sesosok wanita cantik yang sedang duduk di pohon itu. Namun kenapa hanya Mbak Via saja yang tidak melihatnya? Kemudian teman-temannya pun langsung menyebut nama Allah. Ya Allah, tolong lindungi kami ya Allah. Mbak Via pun bingung. Kenapa? Masa kamu gak lihat? Ya Allah itu apa? Dan mereka pun langsung ngegas motornya. Sampailah di rumahnya Mbak Via. Jadi teman Mbak Via ini bergelapan ini memutuskan untuk menginap 1 malam di rumah Mbak Via. Mereka pun membersihkan badan dan cuci muka. Berkumpullah mereka di ruang TV. Suami Mbak Via ini yang melihat teman-temannya Mbak Via ini merasa ketakutan, dia pun bertanya, "Kalian ini kenapa kok kayak ketakutan?" Jelaslah ketakutan, habis lihat kayak gitu. Coba kalau kamu yang melihat, Mas Arya. Akhirnya Mbak Via dan 8 teman lainnya ini menceritakan kepada suami Mbak Via ini tentang apa yang mereka alami selama di perjalanan berangkat sampai pulang. Dan suami Mbak Via ini akhirnya berkata, "Ya Allah deh, sebenarnya aku itu tadi mau telepon kamu, mau bilang ke kamu kalau tadi aku itu lihat pas kalian berangkat itu ada sosok putih yang mengikuti kalian semua. Tapi aku takut kalian ketakutan." Mendengar cerita dari suaminya itu, Mbak Via dan 8 teman lainnya ini pun kaget dong, terkejut. Siapa sosok putih itu? Tak lama dia pun menceletuk. "Loh, nenek tua yang tadi aku lihat sebelum berangkat itu mana ya Mbak Via?" Dan Mbak Via pun akhirnya menceritakan yang sebenarnya. Jadi gini dia, yang kamu lihat itu bukan manusia. Karena asal kalian tahu, di rumah ini yang tinggal itu hanya aku sama Mas Arya. Jadi aku nggak tahu yang kamu lihat itu siapa dia. Ya Allah dia. Nah, keesokan harinya teman-teman Mbak Via ini pun pamit pulang ke Mbak Via sama suaminya ini. Ketika mereka sudah pulang semua, Mbak Via pun merasa sendirian di rumah dan rasa takut itu pun datang. Dia merasakan ketakutan seperti kemarin
waktu dia bermimpi. Suaminya pun yang melihat Bavia ini seperti itu, dia pun akhirnya berinisiatif untuk mengajak Bavia ke rumah Pak Ustadz. Kita sebut saja Pak Ustadz ini Pak Rohmat. Singkat cerita, di rumahnya Pak Rohmat ini, Mbak Via ini pun menceritakan bagaimana kejadian yang sebenarnya dari awal dia bermimpi bertemu dengan kakek tua sampai dia bertemu sosok Poci di jalan dan sosok Kunti di dekat rumahnya. Sambil tersenyum, Pak Ustadz pun berkata, Mbak Via ini disukai oleh bangsa jin, makanya Mbak Via ini selalu diperlihatkan oleh bangsa mereka. Nah, ini ada air putih, nanti sepulang dari sini Mbak Via minum dan sisanya disiramkan di depan rumah. kejadian yang dialami oleh Mbak Via pun memutuskan untuk tidak lagi mengikuti pengajian sampai larut malam tanpa ditemani oleh suaminya. Dan walaupun begitu, Mbak Via pun masih aktif dalam komunitas pecinta sholawat. Semoga Mbak Via ini istiqomah, kita doain bareng-bareng ya. Dan semoga nggak ada lagi nih kejadian-kejadian aneh yang menimpanya. Sekian pembahasan video kali ini. Buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya ini agar lebih maju dan berkembang, dan tentunya akan menceritakan cerita-cerita horor kalian. Buat kalian semua yang ingin ceritanya diangkat di channel YouTube saya ini, silakan kirimkan cerita-cerita horor kalian melalui DM Instagram saya dan melalui email saya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Oke, see you next time and happy enjoy.